Beberapa saat setelah menutup telepon, Melanie keluar dari kamar dengan langkah santai, pura-pura terkejut melihat Arif pulang lebih cepat. Wajahnya tetap datar, seolah tak ada rasa bersalah sedikit pun atas rahasia yang baru saja ia tutupi. Mas, kok pulang cepat? Gangguin aja? Hujan, Mel. Jadi tadi jualannya berhenti. Melanie hanya mengangguk tanpa minat lalu kembali ke kamar. Namun Arif sempat menangkap sesuatu yang janggal dari sikapnya. Malamnya, Arif duduk di ruang tamu sambil menghitung ulang rencana modal usahanya. Kertas-kertas catatan terhampar di meja dan sorot matanya tampak lelah. Tak lama kemudian, Melanie keluar dari kamar dengan ekspresi datar, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Mas, besok aku mau keluar. Aku butuh uang 1 juta ya. 1 juta, Mel. Kemarin kan baru Mas kasih 500. Mas iya tahu, tapi aku butuh uang. Teman-teman ngajak keluar kota sebentar. Aku nggak mau kelihatan miskin sendiri. Mel, duit Mas tipis. Modal cilok aja pas-pasan. Kita juga mau mulai usaha frozen food itu. Mas ini pelit banget jadi suami. Aku minta sedikit aja, masa nggak bisa? Laki-laki lain juga bisa ngasih istrinya uang buat senang-senang. Mas bukan pelit, Mel. Mas cuma realistis. Uang yang Mas punya cuma buat modal besok. Hidup sama penjual cilok tuh begini, serba kekurangan. Astagfirullah, Mel. Kamu ini nggak pernah bersyukur ya. 2 hari berikutnya, pola yang sama terjadi. Sore itu, Arif akhirnya merasa tidak kuat. Saat lewat di depan warung Naila, Naila menghentikan langkahnya. Mas Arif, kenapa wajahnya pucat gitu? Ada apa? Nggak apa-apa, Nay. Cuma capek. Cuman capek aja. Tapi kayaknya Mas Arif sedang ada masalah. Arif terdiam lama, bukan karena ia ingin bercerita, tetapi karena ia tidak sanggup memendam semuanya lebih lama lagi. Nay, rumah tangga Mas lagi berat. Melanie sering keluar, sering telepon sembunyi-sembunyi. Mas nggak tahu harus gimana. Mas Arif, Mas itu orang baik. Saya ikut sedih dengernya. Yang sabar ya, Mas. Iya, Nay. Mas nggak bisa kasih banyak ke Melanie. Mas nggak sekolah tinggi. Mas cuma jualan cilok. Jangan bilang gitu, Mas Arif. Pekerjaan halal itu mulia. Jangan pernah rendahkan diri sendiri. Yang salah itu orang yang suka merendahkan. Nay, Mas juga bingung. Dia minta uang terus. Kemarin minta 1 juta, besok minta lagi. Mas nggak punya. Padahal kamu tahu sendiri, Mas mau buka usaha frozen food. Mas, soal modal usaha frozen food itu, aku ingat Mas Arif pernah bilang mau pinjam uang. Uangnya sudah aku siapkan kalau Mas masih butuh. Beneran nih, Nay. Alhamdulillah. Makasih atas pinjamannya ya. Makasih telah bantu saya. Saya janji akan saya kembalikan secepatnya. Iya, Mas. Aku percaya sama Mas. Jangan buru-buru untuk mengembalikannya. Lagi pula, ini bukan bantuan buat orang asing, Mas. Ini buat seseorang yang dulu pernah saya sayangi. Dan sampai sekarang tetap saya hormati. Nay, Iya, Mas. saya nggak bisa balas apa-apa sekarang. Saya nggak minta dibalas, Mas. Kalau Mas bahagia, itu sudah cukup buat aku. Sore itu, Arif pulang dengan hati campur aduk. Sedih, bersalah, tapi juga lega ada orang yang masih peduli. Namun malamnya, saat Arif membuka pintu kamar, ia mendapati Melanie menurunkan ponselnya dengan gerakan cepat, seolah tak ingin ada yang melihat apa yang sedang ia lakukan. Mel, akhir-akhir ini
kamu sering kelihatan gelisah waktu pegang HP. Mas cuma khawatir. Kamu baik-baik aja. Mas Arif ini bawaannya curiga terus. Aku keluar sedikit, langsung ditanya. Aku telepon teman aja, dicurigain. Mas cuma khawatir. Mas takut aku tinggalin Mas. Ya wajar sih. Istri mana sih yang betah sama suami yang bisanya cuma jualan cilok? Kata-kata itu menghantam keras. Tapi Arif memilih menutup mulut. Beberapa hari setelah pertengkaran terakhir itu, hubungan Arif dan Melanie makin renggang. Rumah yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi tempat singgah dua orang asing. Mel, akhir-akhir ini kamu sering murung dan pulang makin malam. Kalau kamu ada masalah, bilang sama Mas, ya. Mas cuma takut kamu mau mendam semuanya sendiri. Udahlah Mas, aku udah capek hidup sama Mas. Aku mau kita pisah. Pisah? Astagfirullah, Mel. Kamu ini ngomong apa sih? Istighfar, Mel. Pernikahan kita ini baru seumur jagung. Iya, Mas sadar. Mas masih banyak kekurangan. Tapi Mas mau belajar untuk jadi suami yang bertanggung jawab. Aku sudah nggak peduli. Pokoknya aku mau kita pisah secepatnya. Mel, dengarkan Mas dulu. Mas ada modal untuk usaha frozen food. Insya Allah kalau ini sudah jalan, kita bisa ada rezeki lebih, Mel. Aku cuma minta kamu sabar sedikit lagi. Yang penting, kamu jangan minta pisah ya. Aku cinta sama kamu, Mel. Aku sayang sama kamu. Mas nggak ngerti ya. Aku tuh udah lama bosan sama Mas. Aku sebenarnya udah punya. Udah punya apa, Mel? Jawab, Mel. Kenapa diam aja? Aku ini udah punya. Mel, jangan-jangan kamu teleponan diam-diam, terus pulang malam, ngabisin uang, kalau keluar dandan cantik, itu karena kamu selingkuh. Iya, Terus kamu cari-cari alasan, cilok lah, aku deket sama Naila lah. Itu karena sebenarnya kamu ingin pisah denganku, karena kamu sudah mencintai lelaki lain. iya Mas. Terus terang, aku sudah nggak bisa lagi hidup sama Emas. Astagfirullah, Mel. Terbuat dari apa hatimu itu? Tapi baiklah, Mel. Sekarang aku sudah tahu kebenarannya. Kalau itu membuatmu bahagia, aku turutin keinginanmu. Oke Mas. Jadi mulai sekarang kita pisah. Dan mulai sekarang kita urusin hidup kita masing-masing. Yes. Akhirnya aku pisah juga dengan Mas Arif. Sebentar lagi aku bisa nikah dengan kekasihku yang baru dan kaya raya. Selamat tinggal Mas Arif. Selamat tinggal kemiskinan. Beberapa minggu kemudian, perceraian Arif dan Melanie pun resmi berakhir. Melanie pergi bersama pria yang selama ini ia sembunyikan. Meski terluka, Arif bangkit dan membangun usaha baru bersama Naila. Beberapa bulan berlalu, bisnis frozen food Arif sukses dan mereka pun menikah. Suatu sore, Arif melihat Melanie bersama suami barunya yang kini menganggur dan terpaksa berjualan cilok, pekerjaan yang dulu mereka hina. Arif tersenyum tenang, sementara Melanie hanya bisa menyesal, menyadari bahwa ego tak pernah membawa kebahagiaan.